Hari ini merupakan batas terakhir penyerahan dana kampanye untuk pemilu 2014 milik partai politik peserta pemilu. Di hari terakhir ini ada sejumlah parpol yang menyerahkan laporan dana tersebut ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Di antaranya Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Setelah sempat tertunda karena libur Natal, akhirnya Partai Amanat Nasional PAN menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU di hari terakhir penyerahan laporan. Laporan dana kampanye PAN ini diserahkan oleh Bendahara Umum Dana Kampanye PAN, John F. Rizal, dan didampingi Sekjen DPP PAN, Taufik Kurniawan. Laporan dana kampanye PAN ini diterima langsung Komisioner KPU. John mengatakan dana kampanye yang dilaporkan ke KPU sebanyak 86 miliar rupiah dari total 560 calon legislatif di seluruh Indonesia. PAN berharap dana kampanye ini bisa digunakan seoptimal mungkin oleh para calegnya. Kita melaporkan kan sesuai dengan peraturan KPU, sumber dari badan usaha, sumber dari perorangan, sumber dari calon legislatif. Total keseluruhannya lebih kurang 86 miliar dari 3 sumber. Mudah-mudahan peraturan ini memang tujuannya adalah bagaimana pemerataan dalam berkampanye. Setelah PAN menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU, giliran Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menyerahkan laporan tersebut. Laporan dari dua partai ini juga diterima langsung oleh Komisioner KPU. Hingga Jumat siang jumlah parpol yang menyerahkan dana kampanye belum sampai 12 parpol. Penyerahan laporan dana kampanye ini akan ditutup pada Jumat sore atau tepat pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurtanti Purba dan Ketut Sumadiase melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU tidak akan memberikan sanksi bagi partai politik peserta pemilu yang belum melaporkan dana kampanye ke KPU. Menurut Komisioner KPU Ida Budihati, bagi yang belum menyerahkan laporannya akan ditunggu pada periode kedua tanggal sekitar bulan Maret 2014. Ditemui di kantor KPU, Ida Budihati mengatakan pihaknya tidak akan memberikan sanksi kepada partai politik peserta pemilu yang belum menyerahkan laporan dana kampanyenya sampai tanggal 27 Desember 2013. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan kepada parpol yang belum melaporkan namun tidak akan diberikan sanksi. Menurut Ida, bagi yang belum melaporkan akan ditunggu hingga periode kedua sampai tanggal 2 Maret 2014 atau 15 hari sebelum dilakukan pemungutan suara. Apapun statement dari peserta pemilu itu kami terima, ya, dan kami akan berikan akses informasinya kepada masyarakat. Berarti total keseluruhannya sudah memberikan berapa? Ada 2 periode pelaporan sumbangan, ini kan baru periode pertama. Kalau kemudian nanti ada perkembangan selanjutnya sampai dengan pada bulan Maret tanggal 2, ya itulah perkembangan sumbangan dana kampanye yang dihimpun oleh peserta. Berdasarkan peraturan KPU, ada 2 periode untuk menyerahkan dana kampanye parpol, yakni tanggal 27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014. Peraturan ini berlaku untuk seluruh KPU tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Setelah semuanya rampung, KPU akan mengumumkan dana kampanye tersebut kepada publik, termasuk siapa saja para penyumbangnya. Dari Jakarta, Nurtanti Purba dan Ketut Sumadiase melaporkan. Kita beralih ke kasus korupsi. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan akan menunggu permintaan konsultasi dari DPRD Gunung Mas penolakan KPU terhadap pelantikan Bupati terpilih Gunung Mas yang saat ini menjadi tahanan KPK Hambit Binti. Mendagri memastikan roda pemerintahan di Gunung Mas tidak terganggu dengan adanya penolakan ini. Terkait penolakan KPK untuk memberi izin pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Binti yang saat ini menjadi tahanan KPK ditanggapi pasif oleh Mendagri. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pengajuan pelantikan Hambit Binti merupakan wewenang sepenuhnya dari DPRD Gunung Mas. Oleh karenanya pihaknya Mendagri masih menunggu permintaan konsultasi dari DPRD Gunung Mas menyikapi penolakan pelantikan oleh KPK.
Nantinya Mendagri akan mencari solusi terobosan agar roda pemerintahan di Gunung Mas tidak terganggu, namun juga tidak melanggar undang-undang yang ada. Nah, dulu juga pernah diizinkan oleh KPK ketika Obat Idul. Dan surat itu juga diperbuat oleh gubernur, jadi bukan Mendagri. Kalau memang sudah resmi nanti ada penolakan oleh KPK kepada gubernur dan DPD, tentu gubernur akan menyampaikan kepada kita di Jakarta bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Disitulah kita pikirkan apakah ada, kalau pendapat publik saya baca harus ada terobosan, harus ada kebijakan baru untuk kasus ini. Sementara Menko Polhukam Joko Suyanto mempertanyakan penolakan KPK terkait pelantikan ini. Padahal sebelumnya KPK pernah memberikan izin pelantikan kepala daerah yang sudah ditahan. Saya tidak mau komentar, saya kira sudah cukup banyak. Kenapa nggak ditanya dulu pelantikannya seperti apa? Kan ada tuh kan. Ya. Ini istimewa. Dulu tahanan juga ada. Apa dulu nggak istimewa? Ya. Enggak, saya kembalikan saja. Saya tidak dalam kasus Pak Hibit ya. Tapi yang dulu kan juga pernah dilaksanakan. Bukan berarti saya menyetujui bahwa itu harus dilantik dan lain-lain. Tapi lihatlah secara utuh. Lihatlah secara utuh. Hambit Binti saat ini menjadi tahanan KPK sebagai tersangka kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mukhtar. Sidang sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi tetap menetapkan pasangan Hambit Binti dan Arton S. Dohong sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 915 miliar rupiah dari penanganan kasus korupsi selama tahun 2013. Jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang hanya berkisar 201 miliar rupiah. Meningkatkan penanganan kasus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2013 menyebabkan peningkatan penyelamatan potensi kerugian negara. Peningkatan tersebut diklaim mencapai 77% atau senilai 700 miliar. Kapolri Jenderal Sutarman dalam laporan akhir tahun di Mabes Polri Jakarta mengatakan, selama tahun 2013 polisi telah menyelesaikan 906 kasus korupsi. Sementara pada tahun 2012 kasus yang berhasil diselesaikan Polri hanya sebesar 657 kasus atau meningkat sebesar 27,48%. Sementara jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian meningkat dari 1.176 kasus pada tahun 2012 menjadi 1.363 kasus pada tahun ini. Peningkatan penanganan kasus tersebut mencapai 13,72%. Kemudian pengukuhan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS pada Kementerian Keuangan dan Bea Cukai dulu yang kemarin. Dan ini kita sudah memetakan juga betapa banyaknya kebocoran di Bea Cukai ini, sehingga Polri akan terus memantau dan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ada di Bea Cukai. Pada tanggal 20 Desember telah dilakukan operasi tangkap tangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana jaminan persalinan Jambersa Dinas Kesehatan Kabupaten. Sementara itu untuk penanganan terbaru Polri melakukan operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi jaminan persalinan sosial Jampersal pada Dinkes Langkat. Pada 20 Desember lalu Polri menangkap bendahara pengelola Jampersal Safriani dan ketua pengelola dana Jampersal Ponidi. Dalam penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 165 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kantor Presiden. Informasinya setelah yang satu ini.